Nah, terima kasih Anda masih bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta. Dan tema kita kali ini tentang tanah untuk rakyat. Dan seperti biasa sebelum acara ini dimulai, obrolan kita akan dibacakan dari kitab Al-Hikam yang akan dibacakan oleh Pak Acun. Silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Ana zuahir bi anwarin wa asarihi wa ana sarair bi anwari awsafihi. Allah Ta'ala menerangi alam dengan cahaya makhluknya dan menerangi hati dengan cahaya sifat-sifatnya. Bicara masalah tentang sifat-sifat Tuhan. Iya, sifat Tuhan itu banyak, ada beberapa belas. Tetapi sebenarnya yang paling utama menurut saya ya, dia itu di atas segala-galanya. Ya, jadi yang penting ini karena ini yang paling banyak dilanggar. Jadi karena itu kita melihat bahwa manusia kadang-kadang ingin mengganti Tuhan duduknya perkara itu, kekuasaan dan sebagainya. Nah ini yang membuat manusia kesasar itu. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Gus Dur. Dan saudara, kita menyaksikan baru-baru ini tentang konflik yang ada di Alas Tlogo. Ada perebutan antara rakyat dengan pemerintah tentang persoalan tanah. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita menyaksikan misalnya konflik petani tembakau dengan PTP di Jember. Ini persoalan juga menyangkut tentang tanah yang diperebutkan antara rakyat dan pemerintah. Bagaimanakah kita melihat persoalan tersebut di masyarakat? Sudah datang bersama kita di Kedai Tempo ada Bung Saiful Bahari. Beliau adalah aktivis pembaharu agraria di Indonesia. Kita sapa dulu. Selamat datang Bung Saiful. Selamat siang Mas Guntur. Ya. Terima kasih atas kedatangannya di sini, Bung Saiful. Ya, saya akan mulai dengan pertanyaan. Bagaimana problem masalah tanah di masyarakat ini, Bung Saiful? Sebetulnya konflik-konflik pertanahan yang muncul saat sekarang ini, yang banyak menelan jiwa petani dan juga korban harta benda, ini merupakan konflik yang berkepanjangan. Jadi sebenarnya masalah pertanahan ini ibaratnya seperti gunung es. Jadi yang terlihat konflik ini sebenarnya yang terlihat ada di permukaannya. Tetapi sebetulnya di bawah dari permukaan gunung es ini masih menyimpan banyak kasus-kasus pertanahan yang lain yang jumlahnya ini semakin lama semakin besar. Sebetulnya kalau kita mau berbicara soal pertanahan, saya lebih senang istilah agraria karena mencakup semua air, tanah dan juga sumber daya alam yang ada di bawahnya. Itu kalau kita mau melihat masalah-masalah agraria ini, sebetulnya konflik pertanahan atau konflik agraria ini hanyalah satu fenomena luarnya saja. Yang menjadi persoalan adalah akar persoalannya ini ada dua. Yang pertama, soal agraria ini adalah sebetulnya warisan dari sistem pertanahan atau sistem agraria yang tidak adil sejak masa kolonial Belanda sampai saat sekarang ini. Dulu tahun 50-an, bahkan tahun 60-an dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, itu pemerintah pada saat itu berusaha untuk menyelesaikan seluruh masalah agraria melalui undang-undang tersebut. Tapi tahun 1995, ketika kemudian pemerintah Orde Baru mengambil alih kekuasaan, maka undang-undang ini tidak diberlakukan lagi walaupun tidak dihapus, tapi istilahnya dipetieskan. Nah yang kedua, kalau kita melihat bahwa persoalan agraria ini yang menjadi dasar soalnya adalah ini soal ketidakadilan dalam distribusi dan juga dalam soal akses petani terhadap tanah. Kalau kita mau lihat sekarang jumlah rumah tangga tani kita yang miskin dan gurem ini 45 juta rumah tangga petani atau 120 juta jiwa itu hanya menguasai 7,8 juta hektar lahan pertanian. Sementara kalau kita lihat perkebunan, perusahaan perkebunan baik itu perkebunan negara ataupun perkebunan swasta yang jumlahnya hanya 150 perusahaan itu menguasai hampir 20 juta hektar lahan. Belum lagi pihak kehutanan mengklaim tanah kehutanan yang sejak zaman Belanda dulu tahun 1000 bahkan tahun 1800-an itu, dan dia klaim sampai sekarang itu sebagai tanah kehutanan. Walaupun di lokasi hutan tersebut itu sudah ada lahan pertanian, sudah ada rumah penduduk, sudah ada masjid atau musola dan sudah ada fasilitas umum, tetapi masih diklaim sebagai tanah kehutanan. Saya kira ini petanya yang keliru yang harus dirubah.
Nah, jadi persoalan ini adalah ketimpangan distribusi penguasaan tanah inilah yang menjadi akar dari konflik-konflik agraria yang muncul saat sekarang ini. Karena itu bagi saya dan teman-teman gerakan reforma agraria ini, pembaruan agraria ini, melihat konflik seperti di Pasuruan yang 4 petani meninggal, kemudian konflik di beberapa wilayah, 5 di beberapa wilayah juga. Terakhir barusan saya mendapat SMS di Lengkong, Jawa Barat, Sukabumi, ini terjadi bentrokan lagi dengan aparat. Itu sebetulnya lebih kepada satu perubahan. Karena itu yang harus diselesaikan sebetulnya adalah satu kebijakan yang menyeluruh, yang konsisten dari pemerintah, dari negara dalam penyelesaian sengketa agraria ini melalui pelaksanaan pembaruan agraria yang konsisten ini. Tanpa itu saya kira konflik ini akan terus berlanjut dan korban jiwa di kalangan para petani akan terus bertambah. Pembaruan dalam maksud dan distribusi dari tanah itu ya? Ya, pembaruan agraria ini dalam pengertian penataan dan pengaturan ulang struktur penguasaan tanah dan agraria yang ada. Dan bagaimana hak rakyat di sana? Dalam pembaruan agraria ini, sebetulnya kalau kita mengacu Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, saya kira ini adalah undang-undang yang sangat populis ketika itu. Dan itu diatur betul bagaimana para petani yang tidak memiliki tanah luas ataupun juga buruh petani, dia punya akses terhadap tanah. Dalam sejarah di negara-negara maju pun sekarang negara-negara industri, saya kira tidak ada negara-negara yang makmur sekarang ini atau yang punya kedaulatan cukup besar sekarang ini yang tidak melakukan pembaruan agraria. Saya itu hanya langkah pertama. Artinya 40% dari tanah-tanah negara yang tidak digarap lah itu ya, kasihkan kepada petani, dibagikan, daripada menjadi miliknya perhutani tapi nggak dikerjakan. Nah sebenarnya pokok persoalannya bukan di situ. Itu kan hanya ya begitu aja lah. Yang penting itu ya tadi itu undang-undang land reformnya. Jadi agraria itu persoalannya dimasukkan ke dalam undang-undang agraria. Nah ini terus terang saja harus menyangkut negosiasi. Ya, tidak bisa kita paksakan begini dan tidak begitu. Diambil cara yang di tengah-tengah lah. Negosiasi antara pihak mana dengan pihak yang mana itu, Gus? Loh ya, negosiasi berbagai pihak, terutama dengan pemerintah. Ya itu. Maksudnya hak rakyat itu ada, tapi harus tetap melakukan negosiasi dengan cara itu. Ya, secara teoretik mestinya rakyat itu tercermin di dalam langkah-langkah pemerintah kan. Dan selama ini gimana Bung Saiful, pemerintah sendiri itu? Kalau saat sekarang ini saya kira tadi, walaupun pemerintah yang sekarang ini sudah menyatakan akan meredistribusi tanah dengan atas nama PPN, janji ya, jadi program pembaruan agraria nasional. Tetapi bagi saya tidak jelas, karena kalau kita bicara soal pembaruan agraria ini, dua yang harus jelas, objek land reformnya itu di mana, dan yang kedua subjeknya ini siapa penerimanya yang sungguh-sungguh berhak untuk menerima program ini. Nah, saat yang saya dengar 8,5 juta hektar ini tidak jelas ada di mana, tetapi saya mendengar ini adalah lahan-lahan eks kehutanan yang kritis, itu berarti ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Sulawesi, dan ada di Sumatera. Ini berarti kalau programnya dilaksanakan tidak ada beda dengan program transmigrasi, seperti zaman Orde Baru. Nah, sementara persoalan tanah yang cukup terbesar ketimpangannya itu ada di Jawa, dan ini tidak pernah disentuh sama sekali. Nah, jadi ini masih jauh lah dari harapan para petani. Dan tambahan lagi, ini agak aneh juga, di mana kemudian SBY mencanangkan PPAN, tetapi sementara itu terjadi penembakan para petani di lapangan. Ada problem apa sebetulnya soal konsistensi dalam pelaksanaan pembaruan agraria ini? Anda tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.